Apa sih sistem pendidikan nasional itu? Sistem pendidikan nasional adalah struktur fungsional pada pendidikan nasional dan mereka bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pendidikan nasional, lalu apa sih pengertian pendidikan nasional itu tersendiri? Nah, jadi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan atau berlatar belakangkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berakarkan nilai-nilai agama dan juga kebudayaan Indonesia, serta tanggap dalam perubahan zaman. Pendidikan nasional pula menjadi sarana untuk perkembangan potensi bagi seluruh generasi di Indonesia, agar kita dapat tanggap dalam perubahan zaman. Nah, poin itu pula poin yang sangat penting dalam pendidikan nasional, di mana dengan berkembangnya zaman, dengan seiring waktu yang terus berjalan, zaman semakin canggih, zaman semakin maju. Artinya, kita sebagai generasi Indonesia yang berpendidikan harus siap dan harus selalu siap untuk menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam pendidikan. Jangan sampai kita tertinggal oleh negara lain. Nah, itu pula poin yang sangat penting dalam pendidikan nasional, agar pendidikan nasional dapat lebih survive lagi dan tidak tertinggal oleh negara lain. Nah, jadi sudah paham kan apa pengertian dari sistem pendidikan nasional dan pengertian dari pendidikan nasional itu tersendiri? Nah, jadi pendidikan nasional ini pasti berdampingan dengan sistem pendidikan nasional, karena sistem pendidikan nasional ini yang mengatur pendidikan nasional. Artinya, pendidikan nasional ini harus tersusun dan tersistematis agar pendidikan nasional ini berjalan dengan lancar. Nah, sistem pendidikan nasional itu tersendiri terlaksanakan dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di dalam lembaga pendidikan terdapat program-program yang harus dijalankan dalam lembaga pendidikan tersebut. Gunanya agar lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah ini diselenggarakan di sekolahan dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar secara formal dan secara berkesinambungan, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Setelah kita menjalani sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, setelah itu menjalani sekolah menengah atas selama 3 tahun. Setelah menjalankan sekolah menengah atas selama 3 tahun, lalu kita lanjutkan di sekolah perguruan tinggi. Nah, jadi pendidikan tersebut diselenggarakan secara berkesinambungan. Nah, biasanya jalur pendidikan sekolah ini bersifat formal dan diatur oleh pemerintah. Jalur pendidikan luar sekolah. Nah, jalur pendidikan luar sekolah ini biasanya dilakukan di luar sekolah. Nah, kegiatan belajar mengajar di luar sekolah ini contohnya seperti kepermukaan, berbagai kursus, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Berbeda dengan jalur pendidikan sekolah yang berjenjang dan berkesinambungan. Macam-macam jenis program pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan kejuruan, yang ketiga ada pendidikan kedinasan, yang keempat ada pendidikan luar biasa, dan yang kelima ada pendidikan agama. Upaya pembangunan dalam pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional merupakan struktur fungsional yang sangat sistematis dan selalu menghadapi tantangan baru. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan masyarakat yang mengalami perubahan zaman yang terus maju, sehingga masyarakat mengalami perubahan kebutuhan dan kebutuhan itu terus berubah. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut, sistem pendidikan nasional melakukan pembaruan-pembaruan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembaruan dalam landasan yuridis, melakukan pembaruan dalam kurikulum, melakukan pembaruan dalam sistem, dan juga melakukan pembaruan dalam tenaga kependidikan.
Nah, alhamdulillahnya sistem pendidikan di Indonesia ini telah mampu menerima segala kemajuan-kemajuan yang ada di zaman sekarang ini, khususnya di zaman teknologi ini. Dan kita lihat banyak sekali pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu menandakan bahwa kita mampu dan kita bisa maju dalam masalah kependidikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat dalam mengenyam pendidikan. Wabillahi taufiq